Bayangkan kalau suatu hari nanti, paspor Indonesia tiba-tiba ditolak masuk ke Jepang. Bukan karena konflik politik, bukan karena pandemi, tapi karena ulah segelintir orang yang mengatasnamakan budaya bangsa. Bukan karena perang, tapi karena ego. Juni 2025, sebuah video berdurasi 33 detik mendadak viral di media sosial. Sekelompok pesilat Indonesia membentangkan bendera besar bertuliskan PSHT Madiun Rantau Japan di sebuah jembatan di Tokyo. Mungkin di mata mereka itu adalah bentuk ekspresi budaya dan kebanggaan. Tapi di mata warga Jepang, aksi ini justru dianggap sebagai pelanggaran etika ruang publik. Komentar negatif langsung membanjiri. Dari yang menyebutnya norak, sampai menyebut mereka hama budaya yang tidak tahu aturan. Tapi ini bukan kasus pertama. Dalam 6 bulan terakhir, Jepang diguncang berbagai kasus yang melibatkan WNI. Mulai dari pencurian, perampokan rumah, overstay visa, hingga pelanggaran norma kerja. Puncaknya, seorang YouTuber Indonesia yang tinggal di Jepang, Dian Kusuma alias Neo Japan, mendapat teguran langsung dari pejabat Jepang karena dinilai tidak cukup memberi edukasi terhadap WNI yang tinggal di sana. Dari お金って何ヶ月まだ来たばっかりなんですね。来たばっかり、うちは1ヶ月しか預からないからね。あれは許せないね。そうするとほら他のインドネシア人にも迷惑かかるでしょ。そうです。 Ancaman blacklist pun mulai dibicarakan. Jika Jepang benar-benar membatasi akses untuk pekerja migran Indonesia, dampaknya sangat besar. Ribuan WNI yang menggantungkan harapan hidup di Jepang bisa kehilangan masa depan. Sementara reputasi Indonesia sebagai negara dengan budaya ramah bisa berubah jadi momok di mata internasional. Hari ini, kita akan membahas fenomena ini secara mendalam. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Apa dampaknya untuk Indonesia? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Semua bermula dari satu video berdurasi 33 detik yang tampaknya sederhana, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Dalam video itu, terlihat sekelompok pria membentangkan sebuah bendera besar bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Terate, Madiun Rantau Japan, di atas sebuah jembatan di Tokyo. Di bawahnya, mengalir sungai besar yang jadi bagian dari lanskap kota yang tenang dan tertib. Tapi bendera itu mencolok. Terlihat menginvasi ruang publik dengan warna mencolok dan ukuran yang tidak biasa. Beberapa warga Jepang yang melintas tampak memperhatikan, tapi tak satu pun mendekat. Video itu kemudian diunggah ke Instagram dan dalam hitungan jam, viral. Reaksi netizen Jepang? Penuh kemarahan. Bagi mereka, itu bukan ekspresi budaya, tapi pelanggaran ruang bersama. Komentar seperti, tidak tahu tempat, kampungan, bahkan hama budaya, mulai bermunculan. Meski kasar, ini menunjukkan bahwa aksi yang terlihat sepele bagi orang Indonesia bisa sangat ofensif bagi masyarakat Jepang yang menjunjung tinggi keteraturan, estetika ruang, dan norma sopan santun publik. Aksi tersebut bukan hanya dianggap tidak sopan, tapi juga tidak sensitif terhadap budaya lokal. Sebuah jembatan publik bukan tempat untuk mempromosikan organisasi, apalagi tanpa izin. Bahkan warga lokal Jepang sendiri tidak berani sembarangan memasang spanduk di tempat seperti itu, apalagi organisasi dari negara lain. Ketua Umum PSHT Pusat, R. Morjoko Hadiwiono, merespons cepat. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan instruksi resmi dari pusat dan tidak mewakili sikap organisasi. Di sisi lain, KBRI Tokyo turut memberikan klarifikasi. Mereka menyebut bahwa insiden itu sebenarnya terjadi beberapa tahun lalu, tapi baru viral belakangan ini. Meski begitu, pihak yang membentangkan bendera sudah menyampaikan permintaan maaf kepada publik Jepang. Tapi sayangnya, di era digital seperti sekarang, waktu kejadian kadang tak lagi relevan. Yang dilihat publik adalah kesan saat video muncul, dan kesan itu sudah terlanjur buruk. Sialnya, insiden itu bukanlah satu-satunya masalah. Hanya beberapa hari setelah video PSHT viral, publik Jepang dikejutkan lagi oleh kabar penangkapan 3 WNI di prefektur Ibaraki. Mereka dituduh melakukan perampokan di rumah warga lokal. Salah satu dari mereka diketahui sudah overstay dan tidak lagi memiliki izin tinggal legal. Aparat Jepang bergerak cepat dan menahan ketiganya. KBRI Tokyo kembali turun tangan, memberikan pendampingan hukum, dan meminta keterangan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kasus ini langsung diperbincangkan di forum-forum komunitas dan media Jepang. Untuk benar-benar memahami kenapa fenomena ini bisa terjadi, kita perlu menelaah akar masalah yang lebih dalam. Bukan cuma melihat dari permukaan kenapa mereka berani, atau
kok bisa keterlaluan begitu? Tapi mencari tahu sistem apa yang gagal. Nilai apa yang salah terjemah? Pertama, perbedaan budaya adalah faktor paling krusial yang sering disepelekan. Jepang adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip meiwaku. Jangan jadi beban atau gangguan bagi orang lain. Segala bentuk tindakan yang bisa mengganggu kenyamanan sosial akan langsung dicap negatif, bahkan jika maksudnya baik. Misalnya, membentangkan bendera di jembatan publik tanpa izin atau membuat keramaian berlebihan di ruang umum, sangat bertentangan dengan etika mereka. Di Indonesia, hal seperti ini bisa dianggap wajar. Tapi di Jepang, itu bisa dibaca sebagai tindakan provokatif. Masalahnya, banyak WNI yang datang ke Jepang tanpa memahami norma-norma ini. Mereka dibekali informasi teknis, kerja, kontrak, prosedur tinggal, tapi tidak mendapat pelatihan budaya yang cukup mendalam. Padahal, di Jepang, aturan tidak tertulis seringkali jauh lebih penting dari yang tertulis. Salah langkah dalam bersikap bisa merusak hubungan sosial, bahkan karir. Banyak pekerja migran kita yang akhirnya melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, bukan karena niat jahat. Faktor kedua adalah tekanan ekonomi dan sosial. Ribuan WNI yang ke Jepang melalui jalur magang atau kerja seringkali membawa beban besar. Utang ke agen perekrutan, tekanan keluarga di kampung, dan ekspektasi tinggi dari lingkungan sekitar. Ketika realitas hidup di Jepang tidak seindah yang dibayangkan, stres bisa menumpuk. Ada yang frustrasi karena beban kerja, ada yang merasa sendirian karena tak punya komunitas pendukung. Dalam kondisi tertekan seperti ini, sebagian orang bisa tergelincir, entah dalam tindakan ilegal, konflik internal, atau pelanggaran hukum. Ketiga, sistem pengawasan dan rekrutmen dari Indonesia pun belum kuat. Banyak LPK, lembaga pelatihan kerja, dan agen perekrutan yang lebih fokus pada jumlah keberangkatan ketimbang kualitas moral dan kesiapan mental calon pekerja. Pemerintah Indonesia memang sudah mencoba memperketat aturan, tapi celah-celah masih ada. Bahkan tak jarang, ada yang berangkat secara ilegal dengan visa wisata lalu overstay demi bekerja. Tanpa pendampingan dan pengawasan yang ketat, ini menjadi bom waktu. Sejauh mana ancaman blacklist ini nyata? Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Jepang bahwa WNI akan diblokir masuk ke negara tersebut. Tapi, sinyal-sinyal kekhawatiran sudah sangat jelas. Pejabat Serikat Pekerja menyebut bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menghentikan rekrutmen WNI dan menggantikannya dengan negara lain yang lebih terkendali. Ini bukan isapan jempol. Ketika keresahan warga lokal terus meningkat, pemerintah bisa saja mengambil langkah tegas. Jepang adalah mitra ekonomi penting bagi Indonesia. Investasi Jepang di sektor industri, perawatan, pertanian, dan otomotif bernilai miliaran dolar. Ribuan WNI bekerja di Jepang, baik sebagai caregiver, operator pabrik, maupun tenaga konstruksi. Jika akses tenaga kerja dari Indonesia dibatasi atau dihentikan, kerugiannya tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi ekonomi nasional. Lebih dari itu, citra Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan berbudaya bisa hancur hanya karena ulah segelintir orang. Di mata internasional, persepsi bisa terbentuk cepat. Jika dianggap tidak bisa menjaga perilaku di luar negeri, negara-negara lain bisa ikut memperketat akses masuk bagi WNI. Ini efek domino yang bisa berlangsung dalam waktu lama jika tidak segera ditangani. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai bergerak. KBRI Tokyo memberikan pendampingan hukum, membangun komunikasi dengan otoritas Jepang, dan memperingatkan komunitas diaspora. Tapi langkah ini harus diiringi dengan reformasi sistem rekrutmen pekerja migran, pemberian orientasi budaya yang lebih serius, dan pengawasan ketat terhadap calon pekerja sebelum diberangkatkan.